Shalom ERC Family, perkenalkan nama saya Hizkia Chandrawiguno, biasa dipanggil Hizkia. Nah, pada saat ini saya ingin membagikan sharing tentang kehidupan saya. Saya itu terlahir di keluarga yang sederhana, ibu seorang guru dan bapak seorang karyawan swasta. Nah, saya memiliki 2 orang adik yang bisa dibilang adik saya itu pintar, lebih pintar dibanding saya. Kedua adik saya itu selalu mendapatkan ranking 3 besar waktu SD. Nah, sempat suatu saat saya berpikir, kok saya sempat insecure sih ngelihat adik-adik saya, kenapa adik-adik saya bisa ranking 3 besar, kenapa saya enggak gitu kan. Pada saat itu kayak sempat ranking paling besar saya aja ranking 11 gitu maksudnya. Kalau untuk di SD ya, untuk di SD. Itu udah bersyukur banget sih kenapa kayak bisa dapat ranking 11 besar gitu. Mama saya aja sampai ya udahlah mau gimana lagi gitu kan, udah kapasitas otaknya segini gitu kan. Maksudnya ya udah kalau dipaksa nanti makin ngedrop. Jadi ya udah kita yang penting mama itu ngarahin gitu-gitu aja. Sempet waktu masuk SMP itu saya ya namanya anak SMP gitu ya masih ambis banget kan. Gue pokoknya harus bisa nih ranking masuk 3 besar gitu kan, sama lah minimal sama kayak adik-adik. Nah pas mau SMP itu kayak udah belajar terus gitu kan, tetap doa, tetap kita iringin doa gitu kan. Nah sempet kayak ambis gitu dah, pokoknya kayak anak-anak ambis gitu kan, ranking 3 besar, berusaha. Nah, akhirnya ya udah mentok tuh, stuck di 9 besar. Itu waktu kelas 7 semester kedua. Di awal kelas 8 itu saya sempat ada satu kejadian yang ngebuat saya 14 hari gak masuk. Nah kriteria dapat ranking besar itu salah satunya dengan kehadiran. Nah semakin banyak kita gak hadir gitu, semakin banyak kita izin, semakin banyak kita sakit gitu, itu ya nurunin nilai gitu loh. Jadi kayak ada nilai plusnya gitu deh kalau gak pernah bolos gitu, gak pernah sakit, gak pernah izin. Nah itu udah tuh di situ saya sempat ngedown, sempat ngedrop gara-gara 14 hari gak masuk gitu kan. Ya udahlah, mau segimanapun, mau seambis apapun, mau sebagus nilai apapun saya, kalau 14 hari gak masuk ya sama aja gitu kan. Nah waktu udah tuh ranking saya drop banget ke 18 dari 22 orang. Itu wah keren banget itu pencapaian, wah parah banget gitu kan. Nah udah tuh saya balik lagi, singkat cerita di kelas 9 itu saya kayak ya kembali lagi semangat gitu kan. Udah ayo yang terbaik deh gitu, mumpung kelas 9 gitu kan, nilai UN harus bagus gitu. Singkat cerita waktu kelas 9 saya berusaha banget gitu kan untuk kebalikin ranking saya itu. Nah gara-gara ada UN gitu kan, jadi wah semangat banget. Nah pada akhirnya saya mentok di 9 besar lagi gitu kan. Itu udah pencapaian banget gitu kan bagi saya, 9 besar gitu kan, dengan NEM 21. Sedangkan rata-rata teman-teman itu ya kayak 24, 25 gitu. Maksudnya ya udah insecure aja gitu, kayak kok teman-teman pada bisa pinter-pinter itu sih gitu kan. Nah puji Tuhannya saya dengan NEM 21 itu saya bisa masuk sekolah negeri gitu kan. Teman-teman banyak tuh yang gak bisa masuk sekolah negeri, dia terpaksa harus swasta. Jadi kayak wah saya bersyukur banget gitu bisa dapet NEM 21, bisa masuk negeri gitu kan. Ya udah saya akhirnya pas waktu kelas 10, kelas 1 SMK gitu, saya wah berusaha banget gitu kan, gara-gara ya pengen mencapai 3 besar itu. Awalnya kan emang 3 besar doang kan gitu kan. Nah saking saya semangatnya gitu, nah waktu kelas 10 saya saking belajar, akhirnya waktu kelas 10 semester 2, tapi ini semester 2 puji Tuhannya saya mendapat ranking 1 gitu. Wah katanya wah kaget juga gitu kan. Dari ranking 9 yang kelas 9 ya ranking 9. Nah ini kelas 10 bisa dapat ranking 1 gitu kan. Dengan ada konsisten saya itu di kelas 11 semester 1, kelas 11 semester 2, dan puji Tuhannya kelas 12 semester 1 juga saya bisa mendapat ranking 1. Maksudnya konsisten gitu kan. Dibanding wah itu seneng banget sih gitu. Maksudnya kok gue bisa ya gitu konsisten. Sedangkan ya teman-teman gue kayak ada yang naik turun gitu kan, nilainya ada yang gak stabil gitu. Nah waktu kelas 12 nih ada info untuk kayak
buat masuk perguruan tinggi negeri itu ada SNMPTN. SNMPTN itu adalah salah satu jalur untuk kita masuk ke perguruan tinggi negeri gitu kan. Nah, puji Tuhannya saya bisa masuk SMK negeri yang dibandingkan dengan teman-teman saya. Ada beberapa teman-teman saya yang dia itu nilainya sangat tinggi tapi ya dia terpaksa harus swasta gitu kan. Saya puji Tuhan banget saya bisa masuk negeri. Dan dengan berbagai kesibukan saya waktu SMK, saya dipercaya jadi wakil ketua teens. Saya juga aktif di production gitu, di multimedianya. Nah, pada saat kelas 10, puji Tuhannya saya bisa mendapat ranking 1. Wah, itu sangat bangga banget kan. Yang awalnya targetnya cuma 3 besar, ini bisa dapat ranking 1 gitu kan. Wah, itu karena itu pertama kalinya saya dapat ranking 1 gitu. Saya pokoknya harus pertahanin banget sih itu. Kelas 11 saya juga aktif gitu kan. Masih aktif nih, masih jadi wakil ketua teens, masih production. Nah, saya masih bisa mertahanin ranking 1 itu gitu. Maksudnya konsisten, terus bisa bagi waktu, itu sih kuncinya gitu kan. Nah, pada saat kelas 12 tuh saya sempat dapat info gitu kan, SNMPTN. SNMPTN itu apa? SNMPTN itu salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri gitu kan. Ada yang namanya juga SBM. Nah, tapi itu harus seleksi gitu kan. Saya kayak puji Tuhannya, wah, cuma di record doang nih dari nilai kelas 10 sampai kelas 12 itu dia rata-ratain tuh. Nah, SNMPTN itu nggak boleh turun nilainya, pokoknya dia harus naik terus. Dan kuncinya tuh satu, konsisten. Kalau yang di SNMPTN itu, sedangkan SBM itu kan harus tes dan ini dia harus, wah, pokoknya kalau kata saya pribadi sih harus bener-bener ambis gitu kan. Singkat cerita berjalan, SNMPTN tuh saya udah ngasih berkas dan lain-lain, saya ngedaftar di Polimedia gitu. Nah, itu berat banget sih emang, maksudnya saya harus ngurusin ini, ngurusin itu. Tapi puji Tuhannya, berkat Tuhan saya bisa gitu ngurusin dengan lancar semua. Dan puji Tuhannya waktu hari pengumuman gitu, saya buka website-nya dong. Saya buka website sekolahnya. Terus kan biasanya kalau di aplikasinya itu ada warna merah sama biru gitu kan. Merah itu untuk yang gak keterima, yang tidak lolos, dan biru itu untuk yang lolos. Nah, puji Tuhannya saya warnanya biru nih, ya kan. Di grup WhatsApp udah banyak buat gitu kan. Gimana hasilnya? Ya saya mah udah biarin aja gitu kan. Kalau yang nggak keterima juga, ya takut nggak enak gitu juga. Jadi ya udahlah. Itu tetap berdoa gitu kan supaya di waktu daftar ulang itu tetap berhasil gitu. Wah, itu masih aktif-aktifnya banget itu, karena gimana ya? Ya susah aja gitu bagi waktunya, takutnya waktu ini sama waktu pelayanan bentrok atau gimana. Nah, puji Tuhan ya, itu saya bisa sih bagi waktunya. Untuk teman-teman aku, YRC Family dan yang seumuran dengan aku mau pesan, jangan takut untuk memberikan hidup kalian kepada Tuhan untuk pelayanan gitu. Nah, kalau kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, percaya Tuhan pasti akan selalu ikut campur dalam segala urusan, dalam segala kegiatan yang kita lakukan. Nah, untuk pesan untuk orang tua, untuk om tante YRC Family yang ada di rumah, jangan membatasi anak om dan tante untuk pelayanan. Berikanlah kebebasan, berikanlah ruang mereka untuk pelayanan gitu. Karena ya itu kuncinya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, ya pasti segala kegiatan akan ada campur tangan Tuhan. Nah, sekian sharing aku, sekian kesaksian aku pada hari ini. Kiranya bisa memberkati om dan tante atau YRC Family yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati.